Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ketua BKTI Bapak Madedana Tangkas yang selalu saya banggakan, moderator, Pak Senal yang saya hormati, Maha Guru, senior, mentor saya Ibu Tina yang hari ini juga sebagai pemateri yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang menjelang sore. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Menjelang malam. Ya, menjelang malam di timur sudah malam, Bu. Ya. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita semua masih selalu diberi kesehatan dan kesempatan serta senantiasa dalam perlindungannya. Mudah-mudahan saya juga bisa menggunakan waktu seefektif mungkin. Saya langsung aja share di frame saya di Zoom. Suatu kehormatan luar biasa, bukan latar belakang teknik industri tetapi diundang hadir. Saya bisa hadir dalam forum terhormat dan mulia ini, dan semoga semua yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tanpa ingin berpanjang lebar di prolog sesi ini, saya ingin memulai dengan kalimat bahwa kehadiran pandemi COVID-19 atau wabah atau pandemi lain tak terprediksi. Namun sebenarnya kita bisa mempersiapkan langkah antisipasi sebelum terjadi bencana atau pandemi. Kami tidak memprediksi COVID-19 akan terjadi, namun sejak 2018, FTI UMI Makassar telah memulai ikhtiar dengan visi sederhana dan kekinian, yaitu hashtag FTI UMI Keren Sharing is Caring. Ikhtiar melalui visi misi dengan kata kunci sharing, berbagi, dan caring peduli. Atas dasar saat itu kami memperkirakan bahwa ke depan persaingan sesungguhnya adalah kolaborasi, atau hakikat dari persaingan sesungguhnya adalah kemampuan berkolaborasi dengan jujur dengan menampilkan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Peduli dan berbagi adalah ancang-ancang bagi kami dalam mempersiapkan diri berkolaborasi tahun 2018 lalu, sekaligus sesungguhnya mengantisipasi kemungkinan berbagai krisis dan bencana yang tak terprediksi atau yang terprediksi. Ikhtiar kami itu memantik Sivitas Akademik FTI tetap bisa selalu hadir dalam berbagai situasi, termasuk berbagai bencana yang melanda negeri kita. 2018 dengan kerjasama aksi cepat tanggap berusaha hadir dan peduli di bencana Lombok NTB dan tsunami, gempa serta likuifaksi di Palu, Sigi, Donggala, Sulawesi Tengah. Tim relawan kami juga hadir. Awal tahun 2019 dengan kesadaran penuh dan kesiagaan, kami memohon izin ke universitas untuk memajukan jadwal perkuliahan sebulan lebih awal, agar kesulitan ekonomi mahasiswa saat jalan Idul Fitri bisa teratasi dengan menyelesaikan ujian akhir semester seminggu sebelum Lebaran. Dan kondisi tersebut kami terus rencanakan dan berlanjut sampai tahun 2020 yang lalu. 2019 di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara juga terjadi bencana banjir bandang di berbagai kabupaten, dan alhamdulillah kami terus juga bisa peduli dan berbagi dengan semangat sharing is caring. Kami selalu berusaha internalisasi dalam jiwa seluruh Sivitas Akademika sehingga tidak hanya menjadi slogan semata. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, memasuki tahun 2020 kami pun mempercepat perkuliahan sebulan, lebih cepat awal Januari atas kesepakatan seluruh Sivitas Akademika dan persetujuan pihak rektorat, dengan pertimbangan bahwa sejak November 2019 gejala dan tanda-tanda kondisi ekonomi menunjukkan grafik penurunan. Namun ternyata saat awal Maret 2020 tanda krisis dimulai bukan karena krisis ekonomi, akan tetapi kita berhadapan dengan krisis kesehatan, yaitu hadirnya COVID-19. Krisis yang menyentak kita semua dan membuat kita panik, tidak serta-merta membuat kami di kampus mengurung diri. Walaupun kampus langsung lockdown, tanggal 12 Maret 2020 titik awal Sivitas Akademik FTI bergerak merespon pandemi. Di Sulawesi Selatan belum ada tanda-tanda langkah pemerintah waktu itu dalam menghadapi pandemi. Nanti tanggal 19 Maret barulah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui gubernur mengumumkan kasus pertama kematian penderita COVID. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin berbagi cerita. Ini perintahnya Bunda Tina, bercerita tentang apa yang telah kami lakukan dalam melakukan kolaborasi ABCGM dalam masa pandemik dan pasca pandemik, yang secara luas kita kenal dalam istilah masa new normal. Saya tidak akan memaparkan secara terpisah
soal ABCGM ini, akan tetapi saya mencoba berbagi kepada Bapak Ibu semua bagaimana secara keseluruhan saling berperan dan saling terkait di setiap momentum kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, COVID-19 hadir sekaligus sebenarnya memberikan pelajaran berharga kepada kita semua, bahwa tidak ada satupun profesi yang bisa berjalan tanpa kolaborasi. Dengan profesi lain, dengan profesi apapun tidak ada yang bisa. Dokter awal berteriak meminta bantuan profesi lain. Bagaimana awal pandemi COVID-19 membuat seluruh komponen anak bangsa seakan terjepit dengan segala keterbatasannya. Pemerintah, dokter, tenaga medis, dan seluruh lapisan masyarakat, kita rasakan saat itu serba kekurangan dan serba terbatas. Mungkin Bapak Ibu masih ingat awal pandemik dengan kepanikan warga. Banyak warga memborong berbagai barang yang dianggap penting, dan waktu itu kebutuhan diborong untuk kebutuhan menghadapi pandemik, sehingga berbagai bahan baku dan produk tertentu akhirnya menjadi langka. Namun sekali lagi dengan semangat sharing is caring, seluruh program studi di FTI UMI mencoba mengambil peran sesuai kemampuannya dan sesuai keilmuan masing-masing. Teknik industri, dosen dan mahasiswa teknik industri dengan kemampuan desain produk dan sistem produksi, dibantu peralatan printing 3D dalam skala laboratorium, ditugaskan membuat face shield dan masker 3D serta chamber antiseptik. 1.100 face shield dan 1.500 masker kain telah dibagi secara gratis, khususnya didedikasikan untuk dokter dan tenaga medis di puskesmas, di rumah sakit. Dan saat ini terus memproduksi secara massal masker 3D dan face shield dengan alat printing 3D tadi. Insya Allah semua itu untuk membantu keterbatasan pemerintah dan kebutuhan tenaga medis. Kendala kebutuhan bahan baku misalnya dengan filament dan plastik mika yang juga langka waktu itu bisa teratasi dengan kerjasama kami dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia Cabang Makassar, yang memang sejak 2018 berkolaborasi dengan kami dengan berbagai kegiatan. Teknik industri juga memproduksi chamber antiseptik untuk membantu komunitas ojek online, yang mana kita ketahui bersama bahwa mereka adalah salah satu profesi yang terdampak pandemik. Chamber antiseptik disediakan maksudnya agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan dan yakin soal kesehatan dan keselamatan saat menggunakan ojol. Chamber antiseptik ini kami simpan di pangkalan-pangkalan ojol. Untuk teknik kimia, dosen dan mahasiswa teknik kimia ditugaskan menerapkan kemampuan akademiknya untuk memproduksi hand sanitizer dengan bahan utama alkohol dan gel aloe vera, dan cairan disinfektan dengan bahan utama alkohol dan asam asetat. Kendala pertengahan Maret lalu adalah kelangkaan bahan baku. Selain langka, harganya juga melonjak sampai 5 kali lipat di pasaran, terutama soal alkohol. Namun berkat kolaborasi kami dengan BNI Syariah dan komunitas perhimpunan Tionghoa Indonesia Sulawesi Selatan, di mana beberapa anggotanya adalah importir alkohol dan produsen masker, sehingga kendala itu bisa diatasi. Bahkan bantuan alkohol dan gel aloe vera juga kami bisa dapatkan atas bantuan pihak kepolisian yang menjembatani pihak kampus kepada penyalur besar bahan kimia dan dengan harga standar. Teknik kimia telah memproduksi 15.000 botol hand sanitizer dan 6.000 liter atau 6 ton cairan disinfektan, dan kesemuanya dibagi gratis kepada dokter, tenaga medis, ASN, TNI Polri, terutama pada unit-unit yang tetap melakukan pelayanan umum di tengah pandemi COVID-19. Untuk teknik pertambangan, sementara ini sampai hari ini kami beri penugasan karena teknik pertambangan pemahaman dan pengetahuan K3-nya cukup memadai. Pengalaman lapangan dalam kegiatan field trip setiap semester sehingga memiliki kemampuan dan pemahaman K3 yang cukup memadai. Teknik pertambangan mengambil peran dengan menurunkan tim relawan melakukan pembagian APD, hand sanitizer, dan penyemprotan cairan disinfektan. Sampai saat ini sekitar 1.150 APD dan 15.000 hand sanitizer telah dibagikan dan telah melakukan penyemprotan cairan disinfektan kurang lebih di 450 gedung di Kota Makassar dan 4 kabupaten penyangga Kota Makassar. Penyemprotan dikhususkan kepada puskesmas, klinik, rumah sakit, kantor pemerintah, perusahaan, BUMN, masjid, gereja, kelenteng, vihara, kantor TNI Polri, dan kantor-kantor layanan publik lainnya. Bapak Ibu, kegiatan lapangan tim relawan dan bantuan kemanusiaan mahasiswa ini dibarengi dengan kegiatan sosial dan edukasi pencegahan dan upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Makassar dan beberapa kabupaten lainnya.
Sejak awal bekerja sampai hari ini tetap bersama dan berkolaborasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makassar, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Sulawesi Selatan, Polsek Panakukan Polrestabes Makassar, dan Perhimpunan Tionghoa Indonesia Sulawesi Selatan. Dan untuk program profesi insinyur, membuat gerakan program insinyur bantu profesi insinyur bantu profesi dokter dan bantu pemerintah. Gerakan ini adalah gerakan penggalangan dana dan bahan baku yang dihimpun dari industri, organisasi kemasyarakatan, dan jaringan alumninya yang tersebar di pemerintahan dan swasta, mulai dari Aceh sampai Papua, bahkan dari luar negeri. Program profesi insinyur ini menjadi penyokong utama kami di kegiatan kerelawan ini, menjadi penyokong ketersediaan bahan baku dalam rangka menjamin keberlangsungan produk di Laboratorium Teknik Industri dan Teknik Kimia, serta untuk biaya operasional relawan tim teknik pertambangan di lapangan. Dan yang menjadi monumental adalah saat terjadi kelangkaan dan kesulitan APD di puskesmas dan di rumah sakit, PSPPI FTUMI dalam sepekan mampu menghimpun dana dan mampu memproduksi baju hazmat kurang lebih 1000 pieces dengan memberdayakan UMKM penjahit rumahan yang ada di Kota Makassar. Alhamdulillah, dari pemaparan saya tadi, teknik kimia, teknik industri, teknik pertambangan, program profesi insinyur, alhamdulillah kami juga mengimplementasikan dalam kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Juga kami terapkan dalam kegiatan kerelawanan tersebut yang telah berlangsung kurang lebih 4 bulan ini dengan mengkonversi kegiatan kerelawanan mahasiswa dengan maksimal 20 SKS. Ini yang khusus soal media, dari kita bicara ABCGM, khusus soal media. Ini adalah bagian tak kalah pentingnya media dalam berbagai kegiatan, apalagi di era digital dan virtual saat ini. Salah satu menjadi kunci sukses sehingga kepercayaan masyarakat sangat tinggi untuk berdonasi ke kami adalah pemberitaan kegiatan-kegiatan kami di berbagai media cetak, elektronik, dan online. Baik skala lokal, regional, maupun nasional, bahkan menjadi berita di berbagai media internasional. Di masa pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu juga, media juga memiliki keterbatasan seperti kita, terutama dalam melaksanakan kegiatan peliputan, sehingga kampus penting menyediakan SDM dan perangkat teknologi yang bisa menunjang kegiatan-kegiatannya. Produk-produk foto, video kegiatan kampus harus memenuhi minimal unsur dan kaidah jurnalistik 5W dan 1H, sehingga bisa dijadikan rujukan atau kutipan media dalam membantu penyebaran berita. Di samping itu, sejak 2014 lalu, Bapak Ibu, secara bertahap kami berupaya beradaptasi dengan perkembangan era digital dengan membangun jaringan media sosial kami, yaitu website, Twitter, fanpage Facebook, Instagram, dan YouTube. Bahkan YouTube FTUMI saat ini memiliki 143.000 subscriber. Mungkin belum ada fakultas atau kampus di Indonesia yang memiliki subscriber YouTube sebesar ini. Sehingga kadang media elektronik, baik lokal maupun nasional, dalam penyajian berita video mengambil dari kanal YouTube kami. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir soal new normal. Tanggal 15 Juni lalu, tim kerja kami telah menerapkan dan menerbitkan panduan new normal dengan judul Are You Ready for New Normal? FTUMI Ready. Ini telah kami share di semua medsos kami, bahkan di YouTube. Prinsip sederhana kami adalah lebih baik kita mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi ketidakpastian pandemi ke depan daripada kita berdiam diri pasrah dan mengharap kondisi akan kembali normal seperti sebelum pandemik datang. Kami telah menyiapkan strategi adaptif dengan 4 skenario kelayakan sesuai kondisi. Yang pertama, kami tidak jelaskan panjang lebar. Yang pertama, skenario optimis, skenario moderat, skenario pesimis, dan skenario sangat pesimis. Turunan dari semua skenario ini adalah bagaimana kita mempersiapkan alat pelindung diri untuk Sivitas Akademika, infrastruktur gedung dan laboratorium, proses pembelajaran, dan kesiapan pelayanan administrasi yang sesuai protokol kesehatan. Termasuk kami menyiapkan namanya kurikulum darurat. Ya, sebagai perguruan tinggi keteknikan, salah satu yang penting kita siapkan ke depan adalah soal virtual reality proses pembelajaran dan laboratorium. Saat ini kami telah memiliki 12 modul pembelajaran dan laboratorium virtual reality, dan secara bertahap kami target sampai bulan September semua program studi wajib menyelesaikan modul virtual reality
untuk seluruh kegiatan pembelajaran di laboratorium, mengantisipasi ketidakpastian ke depan. Software virtual reality ini yang tadinya dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran ternyata memperoleh apresiasi dari Presiden Jokowi dalam acara APO 2019 di Jakarta lalu. Lebih lanjut, software virtual reality mining industry ini akhirnya dipinang oleh PT Freeport Indonesia untuk dijadikan sebagai sarana training bagi karyawan di PT Freeport Indonesia, kerjasama antara kami dan PT Freeport Indonesia. Ini sangat memompa semangat kami untuk terus melakukan inovasi dan terus bisa beradaptasi ke depan. Dengan virtual reality pembelajaran dan laboratorium, kami siap dengan berbagai skenario Bapak Ibu yang telah kami bisa prediksi ataupun bahkan tak terprediksi sekalipun. Bahkan pada skenario terburuk, yaitu tidak ada aktivitas di kampus, mahasiswa kami tetap insya Allah bisa mengikuti proses pembelajaran, baik perkuliahan maupun praktikum di laboratorium, karena virtual reality menjadi salah satu jawaban proses pembelajaran pada masa new normal insya Allah yang akan datang. Bapak Ibu, yang terakhir kita harus berubah dan beradaptasi, atau kita kehilangan momentum, ataupun bahkan mungkin kita punah. Itu yang mungkin menjadi penutup Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, hanya itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan berharga dan berbahagia ini. Berhubung karena waktu kita sangat kasih, mohon maaf atas segala salah kata. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mutiara dari biasa.